dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama身体健康，心想事成。Kita di tahun Dragon ya, naga kayu. Di tahun naga kayu itu kita mengharapkan keberuntungan dalam hidup kita. Dan kita berharap kita bahagia di tahun baru ini, bahagia selalu setiap hari, dan semoga apapun yang kita hadapi di tahun ini semuanya dapat terselesaikan. Kita semua sehat-sehat, dan semoga apa yang kita mimpikan, kita inginkan semuanya menjadi kenyataan. Dan pada kesempatan ini kita semua berkumpul di sini. Pertama-tama, 我们要感谢天主。为什么呢？我们感谢天主呢？因为他遮盖了我们所有的恩宠。Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kita rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Oke, jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Sembari bersyukur, kita juga mohon ampun. Mungkin di tahun-tahun yang telah lewat ada kata yang salah, ada perbuatan yang kurang berkenan di hati Tuhan dan sesama. Karena itu, marilah kita dengan rendah hati memohon ampun kepada Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Stay.
Bapa, sumber keselamatan, bukalah hati kami untuk menerima ajaran-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan memperoleh manfaat dari mati raga kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama-Ku, supaya engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok hari. Janganlah kau kutuki orang-orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesama. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.亲爱的兄弟姐妹、爷爷奶奶，你们相信吗？天主是爱，相信吗？ Percaya bahwa Tuhan Allah adalah kasih? Percaya. Tuhan itu begitu mencintai kita. 因为他爱我们，所以呢，他摆荐他的儿子。Karena dia begitu mencintai kita, maka dia mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengajarkan kita bagaimana mencintai, dan pada akhirnya ketika hari penghakiman itu datang, kita dihakimi oleh cinta. Kita dihakimi oleh cinta. Sejauh mana
kita menjalankan cinta itu dalam hidup kita sehari-hari. Pernah mengalami lapar? Pernah mengalami haus? Lu kok di ingkai cuop semuanya, ingkai ce tongsi, teman. Kalau kita lapar, kita mau makan sesuatu. Tapi kalau seandainya lapar, rasa meo tongsi ya, semayang na, tu ce teman. Jadi sakit perut, dan karena sakit perut bukan karena sakit yang lain, tapi karena lapar yang luar biasa. Lapar yang luar biasa. Nah, kita mencari. Ternyata perbuatan cinta kasih itu tadi seperti yang kita dengar tadi ya. Ketika ada yang lapar, dikasih sesuatu untuk dimakan. Ketika ada yang haus, dikasih air. Ketika ada yang sakit, datang mengunjungi. Ternyata sesederhana itu. 如果我们知道耶稣基督饿了，我们应该做什么？给他这的东西，对吗？同意吗？我们什么时候感耶稣饿了？什么时候？ Kapan kita melihat Yesus lapar? Hah? Momen puja tahu. Ini kan Yesus lapar. Hai mei, oh ye, hai mei kan Yesus. Yesus在哪里？不知道。我找一找，找不到，对吗？但是我们听见了。 Kita sudah dengar apa yang dia katakan tadi. Kan pertanyaannya itu sama seperti yang di sini tadi. Sesungguhnya kapan kami lihat Yesus itu lapar? Kapan kami lihat Yesus itu haus? Kapan kami lihat Yesus itu sakit? Kapan kami lihat Yesus itu menjadi orang asing? Apa jawaban Yesus tadi? Ada yang masih ingat? Ketika kamu melakukan itu kepada salah seorang dari yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Itulah perbuatan cinta kasih. Kalau misalkan opa oma keluar ke jalan, pernah lihat orang tukang minta-minta, pernah minta sama oma air, pernah minta uang, pernah minta makan, pernah kasih, sering kasih. Puji Tuhan. Karena ternyata bukan orang itu yang ibu kasih. Ternyata siapa? Yesus. Karena Yesus bilang, kalau kamu melakukannya untuk orang-orang kecil ini, orang yang paling kecil dalam masyarakat, kamu sudah melakukannya untuk aku. Nah sebaliknya, kalau orang-orang itu minta lalu tidak kasih, berarti kita tidak kasih juga kepada Yesus. Sesederhana itu. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus? Pasti, ya kan? Kita datang mengikuti misa karena kita mencintai Yesus. Yesus yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Lalu kita berterima kasih. 我们感谢天主，因为他爱我们。 Lalu bagaimana membalas cinta Tuhan tadi? Kalau kita lihat Yesus, kita sudah tahu, Yesus lapar, beri Yesus
makanan. Oh, Yesus haus, oh beri Yesus air. Kita tidak bisa melihatnya dalam hidup sehari-hari. 在我们日常的生活中，我们没有看见耶稣，对吗？没有啊。如果我知道耶稣在那边呢，马上去那边，对吧？给他东西啊，告诉他谢谢耶稣，谢谢耶稣。但是呢，没有看见他，但是他说了，apa katanya? 把你们对我这些最小兄弟中的一个所做的，就是对我做的。Itu katanya, bukan kata Romo ya, kata Yesus. Jadi Yesus itu 邀请我们看他在那里，di dalam orang-orang kecil itu, di dalam orang-orang sakit, di dalam orang-orang di penjara, di dalam orang-orang asing. Dalam budaya kita, budaya Cina ya, saya orang Flores, tapi di Cina kan. Karena saya punya nama Cina, Chen Shengde, dan mereka kasih saya nama itu ya. Nama saya Regino Santoso, tapi nama Cinanya Chen Shengde. Chen Long de Chen, Mao Shang de Shan, De Guo de De. Jadi 关系最重要的 relasi itu yang paling penting. 如果我跟你们没有关系，就是没有意思。如果我跟你们有关系，真有意思。Kalau ada hubungan, ada makna. Tidak ada hubungan, tidak ada makna sama sekali. Kan gitu. Yesus itu mengajak kita untuk melihat orang lain itu bukan sekedar melihat dia, tetapi melihat Yesus yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika membantu dia, bukan hanya sekedar membantu dia, tetapi membantu Yesus. Membantu Yesus. Jadi Yesus membuka mata hati kita untuk melihat Yesus, melihat wajah Yesus di dalam diri sahabat-sahabat kita. Di antara teman-teman ini, Yeye, Nai, ada yang seperti ada yang protes kalau dipanggil kakek dan nenek ya. Maaf, 我醉了, aku berdosa. Karena supaya ini semangatnya luar biasa, itu bagus, luar biasa. Auranya kelihatan sangat positif, semangat, harus tetap seperti itu. Kenapa? Kehadiranmu membawa sukacita bagi orang lain. Itu salah satu bentuk ekspresi cinta, ekspresi perhatian. Hari ini juga kita berkumpul dalam rangka Sinian tema. Semua pesta-pesta bagi orang di sana, di Tabu sana, itu tahun baru adalah memang tahun atau hari yang berrahmat. Itu hari semua keluarga berkumpul, tak jadi keluarga besar, itu semua pada kumpul. Itu hiruk pikuknya itu mirip-mirip seperti Ramadan di sini ya. Jadi 2 minggu sebelum hari H itu semua orang itu pergi ke kampungnya masing-masing, ke kampung nenek moyangnya, semua pada kumpul di situ. Maka kota Beijing yang begitu besar menjadi lengang seketika, tidak ada orang. Semua orang pergi berkumpul
pergi ke kampung dari mana dia berasal. Maka di sana itu libur tahun baru itu 1 bulan lebih, karena saat untuk berkumpul bersama keluarga yang mungkin dalam 1 tahun yang lalu tidak ada kesempatan untuk menyapa, untuk bercerita, untuk duduk bersama, untuk nyanyi bersama, macam-macam. Momen itu mereka tinggalkan semua kesibukan, tinggalkan semua kerja, semua bisnis, semua yang lain-lain, lalu berkumpul bersama keluarga. Jadi itu penting sekali, dan keluarga itu adalah sumber kekuatan. Maka di dalam keluarga pun itu tidak sembarang orang panggil, entah panggil popo, yeye, atau susu, atau nenek, jeje, lain-lain. Itu semuanya pada posisinya masing-masing. Karena apa? Kembali lagi tentang relasi, tentang hubungan, koneksi. Maka juga harus respect. Respect juga salah satu bentuk dari ekspresi cinta, ekspresi kasih. Maka maka tidak heran selama 15 hari itu orang hidup dalam ketenangan, kedamaian. Tidak ada yang berkelahi. Tidak ada, pasti tenang, pasti semua bahagia di awal tahun itu. Kita pun masih dalam masa ini kan, belum tutup tahun perayaan tahun baru. Jadi kehadiran kita itu mesti membawa sukacita bagi teman-teman kita. Maka itu menjadi penting. Mudah-mudahan juga kita di sini merasakan atmosfer yang sama, merasakan sukacita yang sama. Pada akhirnya kita semua akan dihakimi oleh Tuhan pada hari penghakiman terakhir. Tapi penghakiman Tuhan itu tentu penghakiman dilandasi oleh kasih. Maka yang dilihat juga tadi apa? Sejauh mana kita menjalankan kasih itu. Mulai dari yang sederhana tadi, ketika ada yang lapar kasih makan, ketika ada yang telanjang kasih baju, ketika ada yang sakit pergi kunjungi, ketika ada orang asing ya menerimanya, dan seterusnya. Hanya sesederhana itu. Kita mau di sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung bagaimana kita menjalankan kasih. Mudah-mudahan di tahun Long Nien, tahun naga ini, kita berharap keberuntungan itu semakin banyak. Tidak hanya keberuntungan di hidup saat ini, tapi mendapat keberuntungan di akhirat nanti, di kehidupan kekal. Maka kita harus berinvestasi, kan? Orang yang berdagang, berbisnis, berinvestasi. Investasi kita adalah apa? Banyak-banyak berbuat baik. Kita ada dalam masa prapaskah ini. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berdoa. Untuk usia opa oma itu sudah 60 tahun ke atas, tidak perlu puasa dan berpantang lagi. Kami yang harus berpantang dan berpuasa karena inginnya makan terus, inginnya beli terus. Kalau opa dan oma sudah lewat masa itu, kan? Yang sekarang adalah banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berbuat baik. Itu Yo. Oke, mari kita membaharui iman kita. Aku percaya
Allah yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Allah Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas tahun baru ini. Semoga tahun baru ini memberikan kami semakin banyak rezeki, semakin banyak rahmat dan kesehatan jiwa dan raga kami, sehingga kami mampu untuk terus memuji dan memuliakan nama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat, kenalan, kerabat, anggota keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan, semoga oleh karena belas kasihan dan cinta-Mu, mereka diperkenankan untuk menikmati kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang merasa kesepian dalam hidup, mereka yang dipenjara, mereka yang menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup. Tuhan, Engkau tahu mereka, Engkau tahu apa yang mereka hadapi saat ini. Kami mohon, anugerahkanlah kepada mereka rahmat yang mereka butuhkan. Semoga dalam damai dan sukacita-Mu memenuhi hati mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, bantu juga kami, bukalah mata hati kami, agar kami mampu melihat kehadiran-Mu di dalam hidup kami, di dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami, di dalam diri semua orang yang kami jumpai. Semoga dengan kekuatan-Mu kami mampu melihat, dan kemudian kami boleh melakukan sesuatu yang baik untuk-Mu dan untuk sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin.